Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, walaupun pada siang hari ini kita masih dalam keadaan ngantuk, lapar dan lain sebagainya, Ibu harapkan supaya kita semangat. Apakah masih semangat? Oke, sekali lagi, apakah semangat? Oke, Ibu minta ketua kelas untuk maju ke depan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih, silakan duduk. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menyanyikan salah satu lagu nasional, karena kita juga menyanyikan lagu nasional untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, karena kebetulan kita punya materi tentang itu. Jadi alangkah baiknya kita persembahkan dengan sebuah lagu nasional. Ibu persilakan semua berdiri. Berikutnya Ibu absen dulu untuk melihat bagaimana kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Adrila, Ainul. Oke, kita punya sebelumnya kita melakukan suatu asesmen. Asesmen itu biasanya kalau kita hari-hari itu misalnya tes atau ulangan misalnya. Kalau bahasa yang keren sekarang itu asesmen, ya. Jadi sekarang Ibu buat asesmen itu kayak tebak kota, ya. Nanti sebentar ada dia punya permainannya, ya. Tapi itu sebelumnya Ibu menanyakan dulu materi pada minggu lalu. Apa masih ingat? Oke, materinya apa itu? Latar belakang kolonialisme imperialisme barat. Iya, berarti latar belakang di sini kita akan membicarakan tentang kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara atau Indonesia. Artian bahwa orang-orang Barat di sini adalah tidak semua orang Eropa. Pegang dulu. Oke, sekarang tentukan kota Banda Aceh. Bahaya kita orang Ternate kalau tidak tahu Ternate. Oke, bantu pegang ini dulu. Ini. Oke, Ternate berarti Maluku kan? Oke. Iya, luar biasa. Silakan duduk kembali. Kita aplaus dulu. Kita masuk pada materi kita, yaitu judulnya adalah, tema kita kali ini adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Salah satu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama menjelaskan sistem kolonialisme yang diterapkan oleh Portugis dan Belanda di Indonesia. Yang kedua adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh sentral dalam setiap perlawanan dan perannya masing-masing. Yang berikut adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan perlawanan, dan yang terakhir adalah menganalisa dampak perlawanan terhadap masyarakat. Itu materinya adalah diskusi. Apakah sudah siap semua materinya? Siap. Oke, Ibu tanya sekali lagi, apakah dalam pembuatan tugas itu ada kendala atau tidak? Ada tidak? Tidak ada, Oke.
Oke, silakan dimulai. Kami dari kelompok 1, saya Jumiati sebagai ketua dan anggota Aulia, Mesiana, dan Al. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis. Kesultanan Ternate, sebuah kerajaan bersejarah di Kepulauan Maluku, menghadapi tantangan berat ketika Portugis tiba dan berusaha memperluas kekuasaan mereka. Kisah perlawanan rakyat Ternate terhadap kekuatan asing ini meninggalkan warisan yang kaya dan pelajaran penting bagi sejarah Indonesia. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi jika ada pertanyaan dari kelompok lain kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang pertanyaan bagaimana perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis dilatar belakangi oleh tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Ternate, keutamaan memonopoli perdagangan, mencampuri urusan kerajaan atau kesultanan. Ya, oke, pertanyaan bagaimana tadi? Oh, kelompok 3. Oke, silakan. Evan. Ya, menurut Ibu, akhir perlawanan daripada Portugis, kalian sudah menyimak tentang materi yang tadi, bahwa akhir perlawanan itu adalah ketika Sultan Hairun wafat atau meninggal atau dibunuh oleh orang-orang Portugis. Namanya salah satu tokoh pembunuhan itu adalah namanya Mesquita, ya. Ketika beliau meninggal atau wafat, ya, dari situlah menimbulkan kemarahan dari masyarakat Ternate dan putra atau pangeran Babula itu sendiri. Dari situlah mereka bersama-sama dan bersatu untuk mengusir Portugis dari bumi Maluku. Oke, baik, kita sambut dulu dengan kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya. Oke, Ibu persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrila Abbas, ketua moderator dari kelompok 2, dan di samping saya adalah Asrul sama Ainul dan Al Rifki. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Perlawanan Konsultanan Goa Makassar terhadap VOC. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Baik, terima kasih. Ada beberapa cara diantaranya. 1. Membangun benteng pertahanan seperti benteng berombak yang dibangun sepanjang pantai. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 yang telah menyelesaikan sesi pertanyaan. Saya akan akhiri hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 untuk mempresentasikan tugasnya. Oke, Evan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 3, saya Ririn sebagai ketua kelompok dan anggota Rasti, Ayu, Evan, Fajrin akan mempresentasikan hasil diskusi kami perlawanan Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda 1825 sampai 1830.
Sekian dari saya pemateri 1. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, penyebabnya adalah ketidaksenangnya Pangeran Penggoro terhadap campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Pangeran Belanda terhadap kerajaan keraton semakin menguat ketika istana sedang lebih karena Sultan Hamengkubuwono masing-masing terkecil. Apakah jawaban saya udah tepat? Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi. Oke, sekarang kita speaking dulu karena dari tadi ngoni kayak tegang-tegang begitu. Dan sekarang Ibu berikan speaking dulu. Oke, semuanya Ibu minta supaya ke depan lagi. Tetapi Ibu menyebut dengan angka. Ibarat dengan kepala ini kan 1, pundak 2, lutut 3 dan 4 adalah kaki. Terus yang terakhir adalah babak rebutan. Ibu akan kasih hadiah di sini, ya. Ibu hitung 1, 2, 3, 4. Rebutan, baru langsung rebutan. Oke, masih semangat? Sudah siap? 1, 2, 3. Keluar. Oke, yang sisa 1. Tidak usah ikut dengan kepala, Ibu hitungan dengan angka. 1, 2, 3, 4. Rebutan. Oke, kita aplaus dulu. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Oke, sekarang kita mendengar video dulu dari video pembelajaran. Iya, karena ada kesalahan teknis tidak usah video pembelajaran karena tadi kita sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Sekarang Ibu diberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk memberikan mengklarifikasi atau kesimpulan daripada kelompok yang kalian diskusi tadi. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 itu kesimpulannya 1 saja Ibu minta. Oke, dipersilakan. Saya ingin menyampaikan kesimpulan cinta tanah air, perjuangan para pahlawan telah menjajakan kita untuk mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu menjaga dan membela negara. Itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau memberikan kesimpulan dari ketiga materi tadi. Oke, Ibu memberikan kesempatan kalau ada teman-teman lain yang berikan kesimpulan atau mengklarifikasi. Kalau tidak ada, Ibu akan mengklarifikasi daripada materi kita pada siang hari ini. Oke, materi kita itu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Lagi-lagi Ibu sudah pernah memberikan gambaran atau menjelaskan tentang materi yang kita sudah diskusikan barusan, bahwa kolonialisme yaitu ketika suatu sistem yang dibawa oleh orang-orang Eropa, di mana orang-orang Eropa itu datang untuk mereka berniat untuk menjajah kita untuk di Indonesia atau Nusantara. Tetapi lagi-lagi mereka punya niat itu adalah berdagang. Tetapi karena dengan hasrat dan keserakahan mereka, ya, timbulnya hasrat untuk menjajah. Karena apa?
karena orang-orang Eropa melihat kita di Indonesia, di dunia timur itu harganya surganya rempah-rempah, sedangkan rempah-rempah ini pada saat itu ketika pada abad ke-14, 15 dan sampai pada abad ke-18 itu rempah-rempah itu dia sangat laku di pasaran Eropa, ya. Jadi untuk itu dengan berbagai kebijakan yang mereka ambil, dengan cara apapun mereka tidak pernah rasa berdosa sedikit pun, ya, untuk mengambil sumber daya alam kita dan mengeksploitasi sumber daya manusia kita. Karena apa? Karena ketika mereka datang ini, ya, mereka melihat masyarakat Indonesia itu belum bersekolah dan lain sebagainya. Makanya itu timbulnya ada perlawanan yang dilakukan oleh setiap kesultanan atau setiap raja dan rakyatnya untuk menimbulkan agar supaya bisa mengusir penjajah itu dari bumi pertiwi kita. Jadi untuk itu Ibu akhiri dulu kesimpulan kita, ya. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian Ibu. Ibu mohon maaf, ya, karena Ibu bukan malaikat, tapi Ibu kita sebagai manusia biasa. Oke, penutup kali ini adalah materi pertemuan berikut, ya. Tapi sebelumnya Ibu akan kasih asesmen dulu, asesmen terakhir atau tes terakhir. Kesimpulan daripada materi ini yaitu tentunya banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Karena kita diskusi itu Ibu mewakili saja, ambil contohnya saja, itu perlawanan ada 3, yaitu Kesultanan Ternate terhadap Portugis. Terus yang berikut adalah Makassar atau Goa terhadap VOC. Ya, VOC ini adalah merupakan salah satu organisasi dagang yang dimiliki orang-orang Belanda dan mereka menerapkan di Indonesia. Jadi untuk itu mereka punya kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Indonesia itu sama halnya dengan orang-orang Portugis maupun Spanyol. Mereka merampas harta kita, mereka mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang khususnya masyarakat Indonesia, ya. Tetapi mereka tidak pernah monopoli perdagangan dan lain sebagainya. Mereka harus punya tujuan, yaitu adalah mengkristenkan orang-orang yang ada di Indonesia atau orang yang ada di Nusantara pada saat itu. Dari situlah munculnya perlawanan yang sangat sengit, mulai dari dari Banda Aceh sampai ke Jawa, terus ada di Makassar, terus Mataram, dan sampai ke daerah kita sendiri yaitu Maluku. Untuk itu kita Ibu kasih contoh kita di daerah di Maluku ini merupakan salah satu bukti bahwa pada masa lalu itu orang-orang Eropa telah menginjak kaki dan memberikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat Indonesia, dan itu bukti nyata, ya. Mereka monopoli perdagangan, terus mereka menyebarkan agama Kristen, terutama Katolik dan Protestan, dan juga ada yang mereka mengambil sumber daya alam kita. Oke. Oke, itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Sekarang tadi ada nanti sebentar Ibu akan di asesmen akhir ini Ibu akan mencoba membuat soal itu, tapi soalnya bentuknya tabel, ya. Karena ada yang hasil diskusi tadi Ibu lihat itu ada juga peran toko-toko. Tahu toko-toko? Ya, toko ini bukan orang yang berjualan di pasar dan lain sebagainya. Toko-toko di sini adalah orang atau manusia yang berperan aktif dalam suatu perjuangan itu. Ya, jadi ada beberapa toko di Indonesia. Setiap perlawanan itu pasti ada tokohnya.
atau pada orang yang berperan dan memiliki sifat atau keteladanan yang karismatik dan lain sebagainya. Jadi ibu ambil sampel itu adalah salah satu Sultan Haro atau Babula, ada Pangeran Diponegoro atau dari Makassar Sultan Hasanuddin. Ya. Jadi itu oke, ibu akan sesi terakhir di sini adalah ibu kasih asesmen dulu, ya. Asesmen terakhir di sini adalah ibu sudah katakan membuat tabel, ya. Ibu harapan supaya bisa mengerjakan dengan baik, terus dengan rasa tanggung jawab, tidak boleh nyontek kiri kanan dan lain sebagainya. Oke, sekarang ibu membagikan soal tiap kelompok tapi per orang, per individu yang buat, ya. Ya, soal 1 untuk semua. Bukan tugas kelompok ya. Sudah? Ya. Oke, waktu yang ibu kasih kesempatan, waktu cuma 1 menit. Silakan. Maaf, waktu 10 menit karena ada bukan soal berchoice ya, tetapi ini soal essay. Tapi ibu buatnya bentuk tabel. Jadi memakan waktu walaupun 1 soal, tetapi ada beberapa jawaban di situ karena ada bentuk tabel. Oke, ibu persilakan untuk mengerjakan soal tugasnya. Jangan lupa tulis nama, kelas, jurusan, dan tanggal hari ini. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, kumpul. Setiap kelompok kumpul, nanti ibu ambil di salah satu. Oke? Oke, kelompok 3. Kelompok 2. Oke, terima kasih, waktunya selesai. Oke, sekarang apa yang sudah kita lakukan, yang kita laksanakan mulai dari awal, diskusi, ice breaking dan lain sebagainya. Sekarang kita harus memberikan motivasi kepada tugas yang kita berikan ini, dan motivasi itu akan berkaitan dengan kita saat ini dan masa yang akan datang. Oke, setiap kelompok ibu diberikan motivasi mewakili 1 orang, ya. Kelompok mana duluan? Oke, kelompok 3 dulu, silakan Evan. Motivasi hari ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Ibu silakan mic kepada Evan. Perjuangan melawan kolonialisme juga mengedarkan ketika akan pentingnya pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu senjata ampuh untuk memajukan bangsa dan memutus rantai belanga penjajahan. Sudah. Oke, itu kelompok 3 punya motivasi, yaitu di bidang pendidikan. Oke, sekarang Ibu kasih di kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Hikmah atau motivasi yang kita bisa dapat dari pembelajaran tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, semangat nasional yang tinggi. Perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan telah menumbuhkan semangat nasionalisme yang kuat. Kita belajar bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci semangat dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Oke, jadi kelompok 1 itu mereka punya motivasi itu yaitu rasa nasionalisme, rasa memiliki untuk negeri kita ini. Oke, Ibu silakan kepada kelompok 2 untuk motivasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan motivasi tentang cinta tanah air. Perjuangan para pahlawan telah mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu menjaga dan membela negara. Sekian dari motivasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa sekali dengan adanya motivasi kalian. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai warga Indonesia generasi penerus bangsa. Oke, Ibu memotivasi dulu ya. Kalian punya tugas juga sudah motivasi. Motivasi Ibu hari ini adalah bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Tidak ada penjajahan di atas dunia lagi. Ya, itu yang termaktum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, bahwa diharuskan bahwa kita harus bersatu, kita tidak boleh bercerai-berai, ya. Kita tidak boleh bercerai-berai dalam satu dengan yang lain, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk itu Ibu akhiri dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Ibu terima kasih sekali kalian sudah mendukung Ibu ya dalam proses pembelajaran pada siang hari ini. Untuk itu Ibu akhiri ketua kelas untuk maju ke depan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih karena berakhirnya doa kita. Ibu akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu kembali dan lain kesempatan kita doakan mudah-mudahan supaya kita sehat semua, panjang umur. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.